Salam bahagia bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Well. Ada narasi yang mengatakan, atau ada narasi yang beredar di Konoha, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah tanggal mualaf sedunia, atau memperingati hari mualaf sedunia, seantero dunia. Jahat banget gak sih? Tanggal 25 Desember itu sengaja dibuat tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia. Jahat banget gak sih? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hari mualaf sedunia ini resmi ya? Apakah ini hanya bisa-bisaan warga Konoha aja? Apa fakta menarik seputar hari mualaf sedunia ini? Menarik untuk dibahas ya. Kalau sebuah agama itu ya berfokus atau berorientasi pada banyakin member, ini akan sangat berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau agama itu berfokus pada banyakin member ya, ini sangat berbahaya sekali ya. Apa alasannya? Jadi alasan yang paling pertama misalnya ya, alasan yang paling utama, bisa aja orang yang mualaf itu atau orang yang masuk ke agama kita ya, misalnya ada agama tertentu di Konoha misalnya ya, sangat suka yang namanya nyari member sebanyak-banyaknya ya, nyuruh orang login misalnya ya, nyuruh masuk ke agama kita, masuk aja dulu, yang penting masuk aja dulu ke agama kita ya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena bisa aja orang yang masuk ke agama kita itu, yang kita ajak login itu ya, yang kita ajak mualaf itu adalah orang yang tidak mau mendalami agama kita, alias orang yang bermasalah ya. Bisa aja orang yang kita ajak mualaf ini adalah orang-orang yang toksik ya. Jadi awalnya emang orang ini toksik ya sebelum masuk ke agama kita. Terus kita ajak masuk ke agama kita, masuk yuk agama kita yuk, login yuk mualaf yuk gitu. Kalau kita berpikir secara rasional, mari kita membuka pikiran kita dulu sejenak ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya hanya membuka tabir gitu, membuka kotak Pandora ya. Hal-hal seperti ini menurut saya hal-hal yang sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalnya ada seseorang masuk ke agama kita ya, sebelumnya orang ini adalah orang yang toksik gitu ya, suka menjelek-jelekan agama lain gitu, suka menghujat gitu, menghujat orang lain ya. Maka ketika dia masuk ke agama kita, dia akan menghujat agama lain. Maka ini akan menimbulkan intoleransi ya. Yang awalnya sebelum masuk ke agama kita itu dia sudah intoleransi, suka menghujat, toksik ya. Masuk ke agama kita ini akan merusak agama kita dari dalam. Ya nggak sih? Akan merusak agama kita itu dari dalam. Bisa aja dia nggak niat masuk ke agama kita. Dia hanya melampiaskan ketoksitannya gitu, masuk ke agama kita. Nah, orang-orang seperti ini kalau misalnya dikasih panggung ya, jadi pemuka agama misalnya di agama kita, maka orang-orang ini sangat-sangat berbahaya. Yang awalnya sudah toksik, maka toksiknya akan menjadi-jadi ya. Dia akan mencari ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang membenci agama lain ya. Dia akan mencari ayat-ayat gitu atau dalil-dalil yang bentuk intoleransi ke agama lain, menghujat agama lain gitu, menjelek-jelekkan agama sebelumnya ya. Misalnya dia mualaf nih, dia menjual konten apa? Konten menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Karena apa? Karena dia tahu banyak yang suka, banyak orang yang toksik juga ya di agama itu mungkin ya. Agama tertentu di Konoha ya, nggak semua agama di Konoha ya, agama tertentu aja. Jadi hal seperti ini adalah sangat berbahaya sekali. Orang yang sampah masuk ke agama kita, orang yang toksik masuk ke agama kita, dia sebenarnya nggak mau mendalami agama kita, bodoh amat ya. Disuruh baca kitab suci juga dia nggak tahu, tapi dia selalu ngomong toksik tiap hari ya, intoleran ya, sehingga orang lain menganggap agama kita itu adalah agama yang buruk gitu. Kalau misalnya dia pemuka agama di agama kita misalnya, kita ajak login misalnya, mualaf misalnya, maka orang melihat ini agama apa sih? Kok gini ya pemuka agamanya? Kok toksik ya? Ya, malas masuk ke agama ini. Jadi ini akan merusak agama itu sendiri. Ya, tanpa kita sadari. Yang kedua misalnya, kalau kita berorientasi mencari atau membanyakin member misalnya, yang kedua
bisa aja ya, ada orang yang psikopat misalnya, ya, ada orang yang psikopat, terus masuk ke agama kita, kita suruh masuk ke agama kita rekrut misalnya ya, masuk aja dulu masuk ke agama kita ya, kita suruh mualaf gitu, terus kita nyari member sebanyak-banyaknya, kita nyuruh login misalnya, maka sudah awalnya dia sudah psikopat, maka dia akan mencari ayat-ayat yang untuk melampiaskan kepsikopatannya. Ini sangat berbahaya sekali. Sudah mulai kebuka kan pikirannya. Jadi orang-orang seperti ini, misalnya dia psikopat kan, dia akan mencari dalil-dalil gitu. Dalil-dalil untuk apa? Untuk membenarkan kepsikopatannya. Misalnya dia pengen melampiaskan kepsikopatannya misalnya. Maka dia akan mencari dalil-dalil dan membunuh orang lain dengan dalil-dalil agama. Meneriakkan orang lain dengan meneriakkan agamanya. Ada orang seperti itu. Padahal awalnya dia psikopat, masuk ke agama kita. Dan diperparah lagi kalau lingkungannya menyuruh atau mendukung dia, mendanai dia. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, awalnya dia sudah psikopat, tapi kita suruh masuk ke agama kita. Harusnya kan diseleksi dong, ya nggak sih? Harus diseleksi. Jadi kalau mau masuk ke agama kita itu lebih baik diseleksi dulu dah, ya, daripada nanti masuk ke agama kita merusak agama kita sendiri, mempermalukan agama kita sendiri. Kalau misalnya dia meneriakkan agamanya gitu, meneriakkan Tuhannya sambil membunuh orang lain gitu, menjadi, mohon maaf ya, jadi teroris misalnya ya, dia mencari dalil-dalil padahal dia orangnya psikopat, maka yang rusakkan agama kita, ya nggak sih? Sadar nggak sih? Agama mayoritas di Konoha, sadar nggak hal-hal seperti ini? Ini akan merusak agama itu sendiri. Makanya saya membuka tabir gitu, membuka kotak Pandora gitu. Saya tidak iri dengan misalnya ada orang mualaf gitu masuk ke agama tertentu, saya nggak seperti itu. Tapi yang saya fokuskan itu lebih baik kualitas daripada kuantitas. Jangan berfokus pada banyak member. Ini kan merusak agama itu sendiri, ya nggak sih? Kalau ada orang yang misalnya nih toksik gitu, sudah sampah ya, terus kita masuk ke agama kita gitu, kita ajak login gitu ya, kita rekrut misalnya. Terus ada orang yang psikopat gitu masuk ke agama kita rekrut ya, dia akan semakin menjadi-jadi guys, karena tidak ada jaminan agama itu memperbaiki akhlak kita. Nggak ada, kasih datanya nggak ada. Justru saya melihat ya, kalau misalnya ada pemuka agama, kenapa pemuka agama di Konoha itu banyak yang toksik atau psikopat? Ya karena seperti ini. Ya kalau di Konoha saya perhatikan ya, ada ulama ngomongnya kasar, menghujat. Ada juga yang baik, tapi rata-rata kebanyakan saya melihat orang yang intoleransi kok. Kebanyakan, kalau boleh jujur ya. Agama di Konoha tapi ya, bukan Indonesia ya. Ya pemuka agama di Konoha. Karena apa? Karena semua bisa masuk ke agama kita gitu. Ya, dari segala sumber gitu. Mau statusnya nggak jelas gitu, backgroundnya nggak jelas gitu, orangnya sudah bermasalah, sudah toksik gitu. Harusnya orang toksik itu maksudnya ke psikologi kan, psikologi kan, ya, psikiater kan, bukan ke agama kan. Jadi ini kan salah kamar jadinya, nggak bakalan sembuh. Orang yang misalnya orang yang toksik gitu, orang yang bermasalah, orang yang psikopat masuk ke agama kita itu akan merusak ya. Makanya banyak teroris di agama kita karena orang-orang seperti ini. Ini yang jarang kita sadari. Jadi orang akan mencap agama kita itu buruk karena ulah-ulah orang seperti ini. Karena apa? Karena prinsip seperti ini kita selalu fokus pada cari member sebanyak-banyaknya gitu. Ya, ini sangat berbahaya menurut saya pribadi. Yang selanjutnya misalnya, yang ketiga misalnya, kalau misalnya kita banyak-banyakin member gitu, kita sering ngajak orang login gitu, mualaf gitu. Maka kita itu jadi fokus pada kuantitas bukan pada kualitas, iya nggak sih? Benar nggak sih? Harusnya kan kita fokus pada kualitas dulu deh, ya, perbaikan dulu gitu agama kita ya, tradisi kita dalam beragama dibenerin dulu gitu daripada fokus banyakin member gitu. Ini akan merusak agama itu sendiri kalau kita terlalu fokus pada kuantitas ya. Akan banyak orang yang sampah masuk ke agama kita ya. Psikopat masuk, semuanya masuk ya. Selain itu, bisa aja orang yang pindah agama itu karena karir, menyelamatkan karirnya. Ya. Ada orang seperti itu, ada. Dia bodoh amat dengan agama kita. Mau agama kita toksik kayak mau agamanya psikopat itu bodoh amat, yang penting karirnya ya.
Yang penting Harirna terselamatkan. Karena dia tahu betul bahwa warga Konoha itu dalam berpikir dan bertindak itu yang penting seiman, ya. Kalau dia misalnya jadi pejabat gitu, jadi punya karir yang mentereng gitu, ya, yang bagus, yang cemerlang, ya harus ngikut agama mayoritas dong, ya. Dia bisa berpikir seperti itu. Ada orang seperti itu, ya. Ya, harus mengikut agama mayoritas di Konoha. Untuk apa? Untuk memenuhi ego daripada agama mayoritas di Konoha, yaitu yang penting seiman, ya. Makan tuh, yang penting seiman. Dan ini akan merusak agama itu sendiri, ya. Bahkan dia tidak pernah melakukan ibadah misalnya, ya, dia tidak berkontribusi untuk menjadikan agama itu lebih baik. Tapi dia apa? Dia masuk ke agama kita itu hanya karena karir gitu, menyelamatkan karir, ya. Kalau kita ajak login misalnya, kita ajak masuk ke agama kita, tujuan dia sebenarnya itu karir, duit, duniawi, ya, materi, ya, dan dimanfaatkanlah agama kita. Jadi kebodohan kita sendiri kalau kita terlalu banyak menyuruh orang masuk ke agama kita, ya, terlalu berorientasi pada banyak-banyakin member gitu. Apaan? Udah kayak asuransi aja, ya. Banyak-banyakin member. Selain itu, bisa aja pindah agama karena takut jadi minoritas. Ada yang seperti itu. Ada banyak aku seperti itu. Bosan jadi minoritas. Mending mayoritas aja lah. Wong surga neraka itu juga belum pasti. Wong Tuhan juga tidak ilmiah. Ada orang seperti itu berpikiran. Jadi jangan lugu-lugu amat deh. Gitu. Orang yang beragama jangan lugu-lugu amat. Ada orang yang seperti itu, banyak berpikiran seperti itu. Dia nggak peduli dengan agamanya gitu. Dia tidak berusaha memperbaiki agamanya. Bodoh amat. Bodoh amat, mau agamanya bagus kek, mau agamanya telolis kek, mau agamanya psikopit kek, mau agamanya toksit kek, bodoh amat. Ada yang seperti itu, ya. Selain itu, bisa aja pindah agama karena pengen punya istri banyak misalnya. Ada seperti itu. Ada banyak seperti itu, guys. Ya, di agama tertentu nggak dibolehin banyak istri misalnya. Terus ke agama tertentu di Konoha nanti bisa banyak istri. Ada seperti itu. Jadi dalam beragama itu jangan lugu-lugu amat. Manusia itu ada banyak seperti itu di Konoha, ya. Jangan terkecoh gitu. Makanya kita tuh lebih fokus pada kualitas dulu daripada kuantitas, karena itu akan merusak agama itu sendiri. Selain itu, bisa aja pindah agama karena pengen ngerasain jadi mayoritas. Ada seperti itu. Dan pengen terkenal gitu. Misalnya nih, ada seseorang masuk ke agama kita, sebut saja namanya Doggy Style misalnya, ya. Ini bukan nama sebenarnya, ya, tapi hanya ada agama di Konoha, ya, bukan di Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Sebut saja namanya dengan Doggy Style, ya. Jadi si Doggy Style ini, Pak Doggy Style ini pindah ke agama tertentu, bisa aja, ya, pindah ke agama mayoritas yang ada di Konoha misalnya. Bisa aja dia pengen terkenal, ya. Bisa aja karena dia pengen banyak duit, ya, banyak pengikut gitu, karena follower dari agama mayoritas di Konoha itu banyak gitu. Bisa aja seperti kita nggak tahu kan. Dan dia akan menjual, ya, bisanya, ya, Doggy Style ini akan menjual konten-konten yang menjelek-jelekan agama lain, ya. Dugaan saya beliau ini menjual konten-konten, sengaja menjual konten-konten agama sebelumnya gitu. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, ya, Doggy Style ini, ya, pindah ke agama kita misalnya, ya. Doggy Style pindah ke agama kita, terus dia menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Apakah ini orang berakhlak atau tidak? Enggak dong. Masa ada orang masuk ke agama kita, dia menjelek-jelekkan agama sebelumnya? Itu artinya dia mencoreng mukanya sendiri. Gak ada orang yang berakhlak, gak ada orang yang beragama, gak ada orang yang suci itu menjelek-jelekkan orang lain. Gak ada itu. Ya, apalagi menjelek-jelekkan agama sebelumnya, gak ada itu. Karena gini, guys. Kalau ada seseorang itu menjelek-jelekkan seseorang nih di depan kita, ya, kita ngobrol sama seseorang nih, dia menjelek-jelekkan seseorang, nanti kita di belakang kita, dia juga menjelek-jelekkan kita kok, sama seperti agama, ya. Nanti pindah lagi dia ke agama yang lain, nanti dia menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Jadi orang-orang seperti ini sangat berbahaya, ya. Orang-orang seperti Doggy Style ini sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena dia menjual konten-konten kebencian gitu terhadap agama sebelumnya. Ya, dan dia tahu bahwa banyak peminatnya juga, orang-orang seperti ini banyak peminatnya, ya, sangat berbahaya sekali. Saya melihat, ya, Doggy Style ini tidak pernah mendalami kitab sucinya, nggak pernah gitu,
Ya. Saya tidak pernah melihat dia mendalami gitu. Harusnya kan kalau misalnya dia khotbah gini, misalnya ceramah gitu, harusnya dia ceramah tentang agamanya, fokus pada perbaikan agamanya, ya, biar agamanya itu lebih baik gitu, ya, biar orang-orang berlomba-lomba masuk ke agamanya, bukan malah mereview kitab suci agama lain gitu. Setiap dakwah mereview agama lain gitu. Jadi orang-orang seperti doggy style ini, ya, sangat berbahaya sekali gitu. Awalnya dia orang yang toksik misalnya nih, sudah menjual konten-konten kebencian misalnya, maka dia masuk ke agama kita, itu artinya orang lain akan mencap agama kita, apaan deh agama seperti ini, kok bisa ada pemuka agama seperti ini. Dia menjual konten-konten menjelekkan agama lain, mereview agama lain, tidak pernah mengajarkan kebaikan-kebaikan gitu, ya, mengajarkan akhlak gitu. Baru juga mu'alaf udah diangkat jadi pemuka agama, apaan seperti ini. Kan orang-orang juga akan mencap agama kita jelek ya kalau orang yang waras ya, kecuali orang yang toksik ya ngikut aja gitu, ya. Jadi orang-orang seperti doggy style ini yang sangat berbahaya sekali gitu untuk agama kita. Saya bukan sirik ya, bukan ya. Saya menyelamatkan agama Anda gitu. Biar agama Anda itu jangan direcoki seperti orang-orang seperti ini ya. Ini kan merecoki namanya, mencoreng nama baik agama itu sendiri. Setahu saya orang yang beragama itu tidak pernah menjelek-jelekan agama lain. Bahkan even agama sebelumnya, nggak mungkin. Orang baik tidak mungkin seperti ini, nggak mungkin. Orang seperti ini hanya nyari-nyari panggung gitu, ya. Nggak mungkin. Orang seperti ini nggak mungkin tidak berbahaya, sangat berbahaya di agama tertentu di Konoha, ya. Jadi jangan kasih panggung bagi orang-orang seperti ini, seperti doggy style ini. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya sekali di Konoha ya, agama di Konoha sangat berbahaya sekali, dan ini akan menjadikan gesekan-gesekan gitu antar umat beragama. Kalau dia menjelek-jelekan agama sebelumnya, harusnya dia dilarang gitu ya untuk berkhotbah. Kenapa? Karena jangan menjelek-jelekan deh. Harusnya introspeksi diri gitu di agama sekarang ini, apa sih yang kurang gitu, perbaiki gitu. Bukan mereview gitu agama sebelumnya, walaupun banyak viewernya gitu ya, walaupun banyak view-nya gitu, banyak orang yang suka gitu. Sepertinya orang-orang yang suka konten-konten seperti ini orang-orang yang toksik ya. Harusnya kita fokus pada agama kita gitu, fokus pada agama kita yang sekarang, bukan agama yang sebelumnya. Saya melihat kualitas mu'alaf yang ada di Konoha itu seperti itu rata-rata saya melihat. Ya. Saya tidak membela agama tertentu ya. Kalau ada pun misalnya agama mayoritas masuk ke agama minoritas di Konoha misalnya, terus dia menjelekkan agama mayoritas, saya juga mengutuk itu. Tidak hanya doggy style ini saya itu kutuk ya. Ya, bukan hanya doggy style ini yang saya kutuk. Orang yang pindah dari agama mayoritas ke minoritas juga saya kutuk kok. Orang-orang seperti ini bukan orang yang baik guys. Ya, kalau ada orang menjelek-jelekkan kita, ya, di belakang kita, itu bukan orang yang baik. Kalau ada menjelek-jelekkan, nih kita ngobrol sama orang, terus dia menjelek-jelekkan temennya gitu di depan kita, nanti kita juga akan dijelek-jelekkan sama dia. Jadi orang-orang seperti ini jadi pemuka agama, wow, luar biasa. Kok bisa orang seperti ini, orang seperti doggy style ini jadi pemuka agama di Konoha? Luar biasa. Selain itu, ada alasan lain misalnya kenapa orang mau login itu ya, biar urusan cepat beres ya. Ada seperti itu di Konoha ya, ada banyak kok seperti itu, biar cepat urusan beres ya, karena dia tahu bahwa warga Konoha itu adalah mabuk agama, yang penting seiman, yang penting urusan beres ya, jangan dipersulit. Ada banyak seperti itu di Konoha, luar biasa memang. Jadi ini guys, ini pengalaman teman saya ya. Jadi teman saya ini tinggal di salah satu kota di daerah yang fanatik agama di Konoha ya. Nah, awalnya dia kan agama minoritas ya, tapi dia mengurus kakak, tapi lama banget gitu, karena agamanya agama minoritas, sehingga dia mau menggunakan akal gitu. Dia pura-pura mengatakan agamanya mayoritas, dan cepat banget itu selesai. Ya, dia mengurus melalui biro jasa gitu. Ya, agama tertentu di Konoha. Saya tidak akan menyebutkan daerahnya ya, tapi ada seperti itu.
Ya, suatu daerah yang mabuk agama gitu, dikit-dikit agama. Jadi kalau ada minoritas masuk ke daerah itu, bikin kakak, mereka mempersulit, sengaja mempersulit guys. Ya, sengaja mempersulit. Gila. Luar biasa ya Konoha ini. Dikit-dikit agama. Kita tidak bisa mentoleransi orang yang beda iman dengan kita. Luar biasa. Kapan majunya coba ini negara? Sampai segitunya coba, dipersulit ya. Ngurus kakak, dipersulit. Dan harus diganti agamanya dulu untuk sementara ya. Jadi agama mayoritas. Dan nanti diganti lagi gitu. Dengan cara seperti itu biar cepet urusan beres. Ini hanya satu contoh ya, masih banyak contoh yang lain. Ya. Ya. Jadi hanya minoritas yang bisa ngerasain ini. Kalau mayoritas nggak bisa. Mau diceritakan bermalam-malam juga ya, diceritakan berhari juga nggak bisa. Jadi ada orang seperti itu biar cepat urusannya, biar beres urusan. Toh juga surga belum pasti, kan banyak orang yang berpikir seperti itu. Toh juga Tuhan nggak bisa diilmiahkan, banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya, jadi kalian itu agama mayoritas di Konoha itu jangan terkecoh gitu dengan orang-orang seperti ini. Lebih baik Anda fokus gitu, memperbaiki agama Anda gitu, citranya fokus dulu gitu. Ya. Kalau semua orang bisa masuk gitu, orang yang sampah, orang yang toksik, yang penting seiman, ini akan merusak agama itu sendiri. Ya, jadi apakah hari mualaf tanggal 25 Desember ini adalah hari mualaf yang resmi? Enggak, menurut data ya. Ini ada datanya. Ya, ini bermula pada tahun 2018 ya kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya, tahun 2018 dan dimulai di YouTube ya. Biasanya awalnya ini dimulai dari, dan ini dilakukan oleh orang-orang mayoritas di Konoha ya, agama mayoritas di Konoha untuk memperingati atau memperkuat keimanan dalam ya, memperingati hari kelahiran ya, 25 Desember. Nakal banget ya yang bikin ini ya. Kok bisa pas tanggal 25 Desember ya? Jadi itu asal usulnya. Tapi ini nggak resmi ya. Ini cuman berlaku di sosial media aja, di YouTube ya. Nggak semua ini ya, hari mualaf sedunia ini nggak resmi ini di seluruh dunia, enggak. Ini cuman berlaku di YouTube dan di Konoha ya, pada tahun 2018 ya. Kemungkinan besar konon katanya ya, dugaan saya, yang menginisiasi ini hari mualaf ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Doggy Style, Bapak Doggy Style, Mr. Doggy Style. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah Bapak Doggy Style yang saya maksud? Saya Konoha, salam rasional.